Ya, Bapak Ibu, kita melihat kepada pilihan ya dari diskusi kita tadi, di mana kita sudah memilih topik implementasi pembelajaran di kelas. Kemudian dalam subtopik ini kita memilih 2 subtopik, di antaranya adalah untuk penyusunan modul ajar dan penyusunan ATP. Dari beberapa yang kita pilih dari subtopik ini, kita menyesuaikan dengan PMO kita sebelumnya, di mana hasil progres kita untuk pengembangan perangkat ajar, di antaranya kita sudah memilih pada opsi keempat, yaitu guru dapat mengkombinasikan berbagai perangkat ajar menyesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Kemudian juga guru dapat mengembangkan modul ajar untuk salah satu atau sebagian materi pelajaran, serta berbagai modul ajar yang dibuatnya kepada guru lain. Kemudian satuan pendidikan menyelenggarakan sesi pengembangan modul ajar secara kolaboratif. Nah, mungkin pada saat kemarin kita memang memilih di opsi 4, namun untuk memaksimalkan dalam rangka kita bisa mewujudkan betul-betul kualitas daripada opsi 4 ini, maka mungkin ini yang perlu kita carikan solusi. Mungkin Bapak Ibu, ini yang kita bisa jadikan nanti akar masalah ya. Nah, kemudian untuk yang alur tujuan pembelajaran, kita juga memilih kepada opsi 4 ya, alur tujuan pembelajaran. Kita kemarin memilih opsi 4, di mana opsi 4 ini adalah mengembangkan alur tujuan pembelajaran secara mandiri dengan merujuk pada capaian pembelajaran. Koordinator kurikulum Satuan Pendidikan memimpin proses perancangan, memonitor implementasi, dan memimpin proses pengembangan dan evaluasi alur tujuan pembelajaran, sehingga pengembangan alur tujuan pembelajaran menjadi bagian dari sistem perencanaan dan evaluasi kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu merupakan beberapa opsi dari subtema yang kita pilih. Apakah ini kita jadikan akar masalah atau bagaimana? Mungkin ada yang berpendapat dari Bapak Ibu. Ya, silakan. Siapa Pak Helmi ya? Sepakat aja Bu dari apa yang kita tadi coba refleksikan dari awal, yang menjadi bahan refleksi kita itu pada umumnya adalah tentang bagaimana peningkatan motivasi belajar peserta didik sendiri dan bagaimana peran guru di sini sebagai fasilitator yang perlu merencanakan setiap kegiatan pembelajaran agar mampu meningkatkan motivasi peserta didik di sana. Nah, sehingga saya sepakat dengan bahwa itu kaitannya dengan bagaimana perencanaan yang didesain oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan dalam perencanaan pembelajaran tadi atau modul ajar tadi memang harus diintegrasikan dengan media-media pembelajaran yang itu mampu membuat anak tertarik dalam kegiatan pembelajaran sendiri. Nah, walaupun memang yang kita sering bahas dalam kegiatan Pokja PMO kita memang sudah menempatkan itu pada level tertinggi, yaitu pada level 4. Ya, terkait dengan modul ajar sendiri, kita memang sudah mencoba mengkombinasikan, karena terutama pada PMM dan lain sebagainya itu ada beberapa perangkat-perangkat ajar yang mungkin bisa dikolaborasikan dan dikombinasikan. Dan memang rata-rata guru kita pada umumnya itu sudah membuat sendiri kaitannya dengan modul ajar, dan banyak juga guru dari kita yang sudah mendiseminasikan dan berbagi sebagai bentuk praktik baik ya pada satuan pendidikan maupun melalui forum-forum komunitas belajar antar sekolah melalui forum NGMP. Tetapi ketika kita mengimplementasikannya pada satuan pendidikan kita, rupanya perangkat yang coba kita bangun dan coba kita kembangkan dan kita buat sendiri tadi memang masih perlu banyak yang namanya diperhatikan kaitannya dengan itu belum cukup rupanya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita, terutama membuat mereka tuh lebih yang namanya terbuka
terbuka terkait dengan hal-hal pembelajaran yang akan mereka pelajari, sehingga apa, perlu dorongan dan motivasi. Nah, disinilah mungkin pentingnya yang menjadi akar masalah kita, bagaimana perangkat atau modul ajar yang kita buat tadi, yang kita desain tadi itu mampu memberikan yang namanya jawaban kepada untuk meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang terakhir tadi kaitan dengan pilihan pada, karena ketika bicara tentang modul ajar berarti hubungannya dengan alur tujuan pembelajaran yang didesain oleh guru itu sendiri. Nah, memang sekolah kita, guru itu memang hampir 90% lebih mungkin sudah membuat alur tujuan pembelajaran sendiri yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Kita memang secara mandiri mengembangkannya, tetapi tadi kaitannya mungkin perlu penyusunan alur tujuan pembelajaran yang memperhatikan konteks-konteks lain tadi, terutama yang kita bahas pada refleksi tadi, yaitu konteks lingkungan belajar peserta didik, kemudian lagi bagaimana kehidupan atau lingkungan keluarga peserta didik sendiri yang menjadi perhatian lebih, sehingga apa, agar alur tujuan yang kita desain dan kita buat dan kita kembangkan sendiri tepat sasaran. Nah, jadi mungkin yang jadi akar masalahnya adalah kita memang sudah mengembangkan sendiri alur tujuan pembelajaran, tetapi itu masih belum cukup karena mungkin belum tepat sasaran tadi. Nah, bagaimana caranya agar alur itu disusun sesuai dengan tepat sasaran? Maka yang pertama harus mempertimbangkan dan perhatikan juga dari raport pendidikan kita. Kemudian yang kedua, pertimbangkan dari karakteristik peserta didik sendiri. Nah, itu mungkin yang menjadi perhatian dalam penyusunan dan pengembangan alur tujuan pembelajaran sendiri. Nah, itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Helmi masukannya. Mungkin dari diskusi kita hari ini sudah kita temukan ya, dari satu topik kemudian kita pilih dua topik, diantaranya penyusunan modul ajar dan tentang ATP, yang mana kita juga menyesuaikan dengan beberapa opsi yang sudah kita pilih di saat kita PMO sebelumnya dengan fasilitator, di mana opsi-opsi yang kita pilih di dalam perencanaan pembelajaran maupun dalam pembuatan alur tujuan pembelajaran ini ada hal-hal yang masih perlu dikuatkan, dan inilah yang kita jadikan sebagai akar masalah pada PMO kita hari ini. Dan tentunya mudah-mudahan 2 bulan yang akan datang kita akan ada progres daripada akar masalah yang dibuat ini, sehingga kita menemukan solusi. Ya, kira-kira dengan waktu yang sudah mungkin melebihi dari 2 kali 45 menit Bapak Ibu, stop dulu lah, tenang dulu lah. Ini kan mesti harus 2 kali 45 menit asal awalnya.